Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video kali ini. Saya bersama dengan Pak Yasir. Mungkin dapat dilihat Pak Yasir sekarang udah punya channel YouTube, yaitu apa? Akang Tani. Akang Tani. Mantap. Nah, di video kali ini saya akan membahas lanjutan dari video-video yang sebelumnya. Mungkin dapat dilihat ada video tentang asparagus. Nah, membahas tentang tanaman asparagus dari mulai awal sampai akhir. Saya akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Yasir. Siap, Kang. Oke, mungkin Pak, awal mulanya bertani, mengambil keputusan lah. Bapak kan emang basic bertani horti ya? Horti ya. Horti Pantura. Iya. Nah, jadi kok belok sih enggak, cuman nggak mainstream lah asparagus itu, Pak. Iya. Nah, jadi Bapak kenapa mengambil keputusan? Apakah segmentasinya bagus, terus atau misalkan dari cuannya pun gede, atau gimana sih, Pak? Sebetulnya hal yang paling awal kenapa jadi kita tanam asparagus ya, dan beberapa tanaman yang lain yang agak-agak di sini, mungkin di daerah sini agak-agak langka ya, dikarenakan kita kan faktor harga jual, harga sayuran, dimana untuk daerah Cipanas ini yang di Maleber, yang utamanya itu sawi, kol, brokoli ya, dan bawang gitu kan. Dikarenakan aksesnya kita masih kurang begitu bagus, jadi pasca panennya sering merusak mutu barang, Kang. Jadi misalkan barangnya mahal nih kan, padahal lagi mahal, tapi karena barangnya mungkin kurang bagus, akan menurunkan grading kan, misalnya agak turun. Oh, jadi saat pengangkutan dari lahan menuju gudang misalkan. Iya. Itu kan, nah kan kita mencoba untuk gimana caranya agar panenannya itu lebih simpel ya kan. Ya. Kita nyari komunitas yang tidak terlalu memerlukan pengangkutan yang banyak ya kan, tapi harganya masih oke gitu kan. Dan dipelajari, saya sebetulnya ini lumayan lah, kita melakukan ini riset ya, berapa tanaman-tanaman yang diperlukan oleh supermarket ya di Jakarta. Karena untuk Cianjur itu terbesarnya itu di Jakarta, di Bogor, Tangerang, Bekasi ya, Jabodetabek lah ya. Ya, iya benar. Nah, yang paling jarang itu gudang-gudang di Cianjur pasti mendatangkan dari luar itu asparagus, kembang kol, terus zucchini, kol merah ya kan. Kita udah tanam kol merah, sudah coba, zucchini udah coba, dan ini asparagus mudah-mudahan depannya bisa jadi unggulan lah. Amin, mantap, mantap. Karena kebutuhan udah banyak, tetapi kita suplainya masih kecil. Dan alhamdulillah mungkin sekarang tahun kedua lah ya, yang kedua, dan masih luasan lahan lah di beberapa titik sampai ke daerah Jakarta. Insya Allah untuk dari Cianjur ke depannya bisa banyak punya. Amin. Berarti kalau misalkan terkait tadi dari apa sih, panennya enggak berat atau enggak besar gitu ya. Terus dari harga pun lumayan lah, asparagus itu tambah ya, di kalangan masyarakat asparagus itu masih awam ya. Ya, sayuran elit lah terbilangnya gitu kan. Nah, terus ngomong-ngomong tentang asparagus nih, Pak. Awal mulanya itu benihnya itu dari mana sih, Pak? Awal mulanya kita beli di online lah ya, di online. Online. Iya. Lumayan agak mahal. Dan sekarang saya udah dapat link yang bisa terjangkau lah. Ini untuk pembenihan kedepannya mungkin kita ada kemitraan ya, pembenihan. Seperti ini Kang nih udah ada yang siap tanam. Ya. Seperti ini. Mungkin dapat dilihat. Nah, ambil aja satu Kang. Oke. Karena itu benihnya seperti itu ya. Ini benih si asparagus. Bukan benih ayah ya. Jadi lain aja, takutnya kepake sama ibunya kan. Jadi punya ayah. Oke. Nah, terus kirain saya itu benihnya dari temen atau misalkan Bapak punya kenalan gitu, Pak, yang budidaya asparagus. Ternyata dari online gitu, Pak. Ya, awalnya dari online. Kalau sekarang saya udah ketemu dengan konsultan ya, dan beliau mengajarkan untuk pembenihan sendiri, karena kan ini kualitasnya kualitas
Mary Washington ya. Jadi beliau udah mengajarkan untuk cara pembenihan. Insya Allah kedepannya kita bisa membuat sendiri juga. Amin. Kalau misalkan kemarin gue beli online itu benihnya tuh lokal atau misalkan bersertifikat sih Pak? Bersertifikat. Oh, bersertifikat. Iya. Udah ayah sih nama. Jadi dari labelnya itu ada ya kecamanya berapa persen gitu. Oke. Iya. Terus sebelum Bapak menanam sendiri, apakah ada perlakuan benih sendiri tuh? Khusus kan ini asparagus ya Pak ya? Terkenal lah emang tanaman yang elit gitu. Iya. Nah seperti kayak lettuce emang ya di pandangan masyarakat itu salada aja gitu kan. Ini kan beda ya. Lettuce terus asparagus. Nah contoh lah, jangan ngobrol-ngobrol yang lain dulu tentang asparagus aja. Itu cara perlakuan benihnya ribet nggak sih Pak untuk tumbuh ya? Untuk pertama pas saya yang beli itu kan itu agak lama prosesnya, dan keberhasilannya waktu itu paling 20% untuk yang awal-awal ya. Tapi setelah yang sekarang nih kayak yang ini kan, ini bisa nyampe 90% lah, bisa ini kan si tumbuhnya gitu. Tapi kita ada si treatment kan sekarang itu kita pakai ini nih. Ini bukan iklan promo ya, tapi karena untuk ini ya, untuk tanaman-tanaman yang bijinya keras nih kan, ini kan kerasnya nih si asparagusnya keras ya, bijinya keras. Jadi butuh perlakuan pembenihannya pas penyemaian biar bagus, pakai apa ini ya, tweezer kan. Tweezer ini bukan iklan ya, karena ini yang saya aplikasikan, kita sharing aja. Oke, mungkin bisa dilihat. Iya. Nah ini seed treatment ya, untuk seed treatment freezer. Oke. Berarti ini kalau misalkan dilihat-lihat kayak benih wansi ya Pak? Tapi keras ini. Ya ini aja nih, yang si ini umur 3 bulan ini. Umur 3 bulan. Nanti bisa dijual nih pakai pot begini deh. Benar. Tapi looking ya Pak ya. Tapi untuk saat ini belum. Kita masih fokus untuk perluasan lahan aja dulu. Ya. Produksi. Berarti kan itu kan bisa dilihat tuh yang tumbuhnya tuh tunas barunya kan? Oh iya benar. Nah bisa dilihat. Nah. Bisa ya? Bisa jam bagaimana? Jadi dari mulai benih sampai mulai muncul kecambah itu berapa lama sih Pak? Kalau di kita buka itu yang manual ya, belum tidak pakai polybag, bahan biasa. Terus sekitar 3 minggu kita buka, udah mulai berkecambah gitu. Agak lama gitu. Terus kalau misalkan dari tanam ke panen itu berapa lama? Nah untuk ke panen itu ya paling cepat setahun ya. Dan nanti bisa lihat yang usia asparagus ya. Ini kan 3 bulan tadi ya, 3 bulan yang ini ya. Oke, berarti si asparagus yang kepanen itu asparagus yang batangnya terakhir jadi atau yang duluan jadi? Tunas. Tunas itu yang terakhir. Ya, yang terakhir. Karena kan kalau yang lama itu kan seperti ini nih. Jadi keluar daun. Jadi begitu tunas, ya kan? Umur misalkan panjangnya sekitar 11 cm, nah diambil dipotong sebelum mekar. Kalau telat kan kita aja kan mekar. Jadi si asparagus ya, kalau bisa coba di zoom gitu kan, agak ditonggengkan lah. Nah ini kan nih, ini tunas ini ya, ini tunas baru keluar. Nanti kalau udah tinggi paling seperti ini. Cuman yang paling lama itu kan kering tuh seperti ini nih. Ini kering tuh kan. Udah ada bisa sampai 7 tunas. Yang paling tua tuh kering. Oh jadi nggak kayak bambu ya Pak ya? Iya. Kalau bambu kan makin lama itu yang pertama tambah besar ya kan. Kalau ini tidak. Nah untuk yang udah umur setahun lebih itu yang tunas baru kan nanti akan keluar buah. Nah udah berbuah merah nanti dia akan kering mati. Keluar tumbuh yang baru. Nah tapi tadi kan ngobrol-ngobrol dari
awal nanam sampai dengan per panen itu 1 tahun paling cepat. Rugi gak sih Pak? Soalnya selama 1 tahun itu kan kosong. Biasanya Bapak buat budidaya hortikultura gitu Pak. Yang biasanya panen 3 bulan sekali, sebulan sekali, 40 hari sekali. Sekarang kan setahun 12 bulan kosong gitu. Oh, karena ini bisa dikembang sari kan. Ini kan jarak tanamnya bisa 1 meter tuh per setengah meter ya. Jarak tanamnya berapa sih Pak? Per setengah meter, kalau saya per setengah meter. Nah itu di antara pohon asparagus itu bisa ditanam yang lain. Itu jadi ya sekitar setengah meter lah, satu langkah ya. Nah itu bisa, kalau brokoli itu 3 kali tanam. 3 kali? Ya, 3 kali. Kalau sini benar 3 pintas ya. Jadi kita tanam brokoli di ini asparagus, brokoli panen, tanam lagi, misalkan brokoli lagi bisa sampai 3 kali. Oh, jadi tetap penghasilan tetap ada. Oke, benar. Terus kalau misalkan ditumpang sari gitu, apakah enggak riskan gitu Pak terhadap hama penyakit gitu? Enggak. Kalau untuk asparagus sendiri kan kita yang dipanen tunas ya. Kalau si ke tanaman yang misalkan tadi brokoli ya, brokoli juga nggak akan keganggu, nggak akan ke apa, ibaratnya nggak akan ke kahiman lah bahasa Sundanya ya. Karena ini kan ini carung gini kan. Yang selama ini sih alhamdulillah nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Oke. Yang penting kita itunya aja sering disiangin ya. Dioyos kalau bahasa ini, dioyos. Jangan sampai banyak rumput. Jadi si asparagusnya bagus, pun bagus brokolinya. Oke, berarti udah jelas dari mulai awal dari Pak Yasir kenapa sih mengambil keputusan gitu kan untuk menanam asparagus, dan benihnya dari mana, terus usia panen pertama itu berapa lama dari mulai tanam. Nah, ngomong-ngomong tentang asparagus Pak, barangkali ada yang menonton nggak hanya untuk daerah dataran tinggi ya Pak. Ya. Sekarang kan ini tepatnya itu di Kampung Pacet, di Kecamatan Pacet. Barangkali ada yang di dataran rendah, mungkin ada yang di daerah padi ingin menanam asparagus, apakah bisa atau enggak sih Pak? Bisa optimal atau enggak sih Pak? Itu secara karakternya itu dari ketinggian 1000 ya, 1000 ke atas kan. Kalau untuk itu mungkin kita tidak rekomendasikan ya. Oh, nggak rekomendasi ya. Jadi untuk daerah khusus dataran tinggi. Kalau misalkan ya intinya punya kayak apa sih, GH lah, apa bisa direkayasa atau tetap emang susah gitu Pak? Bisa aja kalau direkayasa ya kan, cuman kan pasti akan menambah biaya kan. Oh iya kan, membengkak ya. Iya. Tapi kalau untuk di pot begini mungkin nanti bisa buat hiasan sih ya. Iya benar. Tapi bisa digedein. Ya kedepannya mungkin kita akan ada market sendiri selain buat dimasak ya gitu. Buat, karena udah ada beberapa permintaan di pot ya kan. Saya juga belum kepikiran, tapi dari pasar sendiri yang Pak bukan yang di pot ya kan. Wah, ya kan. Peluang bis baru kan gitu. Selain buat sayuran, katanya buat di tanaman hias pagar gitu kan, seperti itu kan. Oke, sangat jelas dan bermanfaat sekali. Nah, mungkin sebelum diakhiri di video asparagus ini, Pak Yasir sendiri ada pesan atau iklan boleh? Ya untuk teman-teman petani, terutama petani-petani muda ya, petani milenial yang sekarang lagi gerakan dari pemerintah ya, dari Kementerian Pertanian. Ya kita jangan semangat, terus berinovasi dan coba cari peluang. Yang penting itu kita tahu pasarnya dulu. Setiap tanaman itu tidak ada yang ibaratnya tidak ada yang jelek ya kan. Tergantung si kondisi lingkungan sendiri, terus pasarnya. Yang penting itu pasar. Kedua itu kira-kira kita tuh yang paling simpel yang mana gitu kan. Kalau misalkan yang biasa di sana ditanam, kita bisa nyari yang lain agar harganya tuh lebih menghasilkan lebih tinggi. Kita kan ini kan di bisnis ya, bisnis pertanian gitu kan, bukan cuma hanya nanam, tapi kita harus memikirkan untuk pasarnya, penjualannya. Karena kan kemarin ada kadang-kadang kalau lagi panen raya kan tidak terjual bagaimana ya kan, itu kan sebetulnya ada dari kita sendiri yang harus baca situasi. Jadi jangan cuma pasrah aja gitu kan, karena ini
gimana nanti, bukan gimana tidak dari sekarang harus di planning gitu kan. Iya, begitu. Kalau bisa, karena sekarang udah ada jaringan petani nasional ya, saling komunikasi di daerah mana. Jadi jangan sampai misalkan sekarang kol serempak semua kol gitu kan, pasti kan turun. Ya, kita harus bisa membaca situasi pasar, terutama penjualan benih. Nah itu kalau yang tentu saja kita kadang-kadang ikuti harga lagi mahal nih, tanam pas panen murah kan gitu. Kita harus sering dengan daerah lain, harus sering komunikasi, terutama daerah-daerah seperti Garut ya kan, daerah-daerah Lembang, kira-kira yang benih apa yang lagi banyak penanaman. Nah kita mah agak mundur gitu kan, jadi biar tidak panen raya, karena kendala di sekarang gitu, panen raya terjual, apalagi pandemi sekarang kan, yang kan tidak panen raya di Jakarta tidak ada yang belanja gitu. Iya, gitu. benar. Tetap kita semangat lah untuk petani muda, jangan pernah menyerah dan tetap harus punya inovasi ya. Kita harus biayanya seminimal mungkin, hasilnya kan Semaksimal mungkin. Benar. karena ini kan bisnis, bukan cuma menekan nasib. Jadi saya terima kasih. Oke, nah sebelum ditutup lagi Pak, Bapak berjualan sendiri kan? Ya, Asparagus, mungkin barangkali yang nonton ada yang minat atau mau beli baik itu bibit asparagusnya atau misalkan hasil panen asparagusnya, bisa beli secara online. Menghubungi apa sih Pak? bisa dicek di Shopee ya. Saya itu ada akunnya itu akun Pak Haji, karena saya ada produk olahan juga ya kan. Kadang-kadang dari itu juga diledekin, ini kok jadi ke abon sih ya, karena kalau abon kan bisa tahan lama ya. Jadi yang di kedepannya abon, tapi ada juga tuh yang lain-lainnya seperti brokoli, zucchini, terus asparagus, ini asparagus. Bisa dicek di sana di shopee.co.id abon Pak Haji. Mantap, nanti banyak promo ya Pak ya. Beli 5 gratis sepotong Ya, gitu. Oke, mungkin dicukupkan sekian di video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe juga akun channelnya Akang Tani. Oke. Jangan lupa klik tombol subscribe, like dan share, berbagi ilmu khususnya yang bertani ya, barangkali bermanfaat. Terima kasih. Salam dari kami. Salam satu cangkul.